Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan ila ruhi Yai Haji Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang, khususan ila ruhi Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan Krian Sidarjo, khususan ila ruhi Mbah Yai Hasan Husain Cerme Orowudi Gresik, sumpah khususan ila ruhi Mbah Yai Sahlan Sidorangu Krian, khususan ila ruhi Mbah Yai Sarif Pasuruan, khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan, khususan ila ruhi Mbah Samsudin, wa ila ruhi min jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ajmain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim, astaghfirullah al-adim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin wa Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Nomor siji malaikat Jibril, nomor loro malaikat Mikail,
nomor telu malaikat Israfil, nomor papat malaikat Israel, nomor lima malaikat mungkar, nomor enam malaikat nakir, nomor pitung malaikat rakib, nomor walu malaikat atid, nomor songo malaikat malik, nomor 10 malaikat ridwan. Asma kabeh akeh 10, kita kabeh wajib weruh. Nomor 1 kitab Taurat, kagungane Nabi Musa. Nomor 2 kitab Zabur, kagungane Nabi Dawud. Nomor 3 kitab Injil, kagungane Nabi Isa. Nomor 4 kitab Al-Quran, kagungane Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Shu'aib, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Dzulkifli, Ilyas, Ilyasa, Ayyub, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Asma kabeh akeh salawin, wujud kita baka, mukhalafatu lil khawatis, qiyamuhu binafsihi, waqtaniyat qudrat iradat, ilmu khayyat sama basar, kalam qadiran muridan aliman, khayyat
sami'an basiran mutakal. Tauhid halaman 1, kitab Injil, yaitu bab kitab tapi nomor 3. Lah nomor 3 itu adalah kitab Injil. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, kitab Injil, kagungane Nabi Isa. Nomor 4, kitab Al-Quran, kagungane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puniku mohon seluruh dunia kitab itu sebanyak 4, nggak boleh kurang, nggak boleh tambah. Itu memang aturan. Ya lah, kitab nomor 3 ngeniku kitab Injil adalah kitab Injil diserahkan atau disampaikan kepada Nabi siapa? Yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa? Punya ibu, nggak ada ayah. Bener, saya benarkan. Kenapa? Karena Allah punya sifat nomor 7. Karena Allah punya sifat nomor 8, yaitu kudrat dan iradat. Allah menjadikan Nabi Isa tidak ada ayah, tapi ada ibu. Benar. Dikeker, dilihat, disepion dari sifat wajib 20 yang nomor 7 dan 8. Nggak ada heran, nggak ada janggal bagi orang yang bertauhid untuk menemui sejarah seperti itu. Dan Nabi Isa yaitu diserai atau diberi kesempatan untuk menguasai kitab Injil, menyampaikan, karena para rasul itu menyampaikan. Kalau para nabi tidak, ada firman Allah nggak disampaikan, tapi untuk dirinya sendiri. Orang bertauhid juga gitu. Ada orang yang bertauhid tapi menyampaikan, ada yang bertauhid walau sekaya mungkin ilmu tauhid itu, tapi tidak mau menyampaikan. Alasannya nggak boleh disampaikan karena ini ilmu dalam katanya. Padahal yang benar adalah disampaikan. Para rasul semuanya menyampaikan, kecuali para nabi tidak. Nah, untuk lebih jelas besok Bapak Ibu ada kejelasan tentang di bawah ini antara nabi dan rasul, perbedaan dan persamaannya. Insya Allah ini pelajarannya saya percepat sedikit, tapi barangkali ada keterangan yang sedikit agak saya loncati. Ini adalah untuk agar sedikit lebih cepat. Padahal ini melulu kitab tauhid saja, nggak pakai tafsir, nggak pakai hikam, nggak pakai fikih. Tapi besok untuk periode kedua kita berunding lagi. Kitab Injil isinya hanya satu, al-amru bil ma'ruf wanha anil mungkar, perintah kebaikan dan mencegah kejelekan. Baik itu apa? Baik itu kalau menurut kitab yaitu al-ma'rifatul ma'bud. Orang nyembah tahu kepada yang disembah, itu baik namanya, Pak. Tapi yang jelek adalah orang nyembah tapi tidak tahu yang disembah. Akhirnya Nabi Isa dikasih kitab untuk menjabarkan, untuk melangsungkan sejarah ini, pengetahuan ini, ilmu ini kepada yang berhak.
Siapa yang berhak? Mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang usianya sudah balik dan tidak gila. Nah, termasuk dibimbing oleh Nabi Isa. Adapun Nabi Isa nggak punya ayah, nggak apa-apa. Nabi Isa itu suci. Allah menjadikan orang itu 4 ya. Ada ayah, ada ibu, jenengan. Ada ayah, tidak ada ibu. Siapa? Ada ayah, tidak ada ibu. Ya, Ibu Siti Sayyidah Hawa. Ada ibu, nggak ada ayah. Nabi Isa. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Nabi Adam. Itu sejarahnya. Memang dunia ini isinya 4. Justru kita sholat kan juga 4. Berdiri, ruku, sujud, ruku, sujud, duduk. Pergerakannya 4. Oleh karena itu kitab sebanyak 4 sudah notok ini. Adapun 4 itu di dalamnya beberapa kitab, antara lain fikih, hikam, tafsir, Riyadhus Shalihin, di dalamnya 4 kitab tersebut. Jadi isinya 1, perintah kebaikan dan mencegah kejelekan. Jenengan dilarang untuk musyrik. Wa'budullaha, ibadalah kepada Allah, wala tusyriku, jangan musyrik. Nah, berarti kita disuruh untuk bertauhid. Inti yang terkandung dalam kitab Injil adalah mengajak atau mendidik umat untuk bertauhid. Isinya adalah 1, perintah kebaikan, mencegah kejelekan. Intinya yang terakhir, finaltinya adalah mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk keterangan kitab Injil, contreng selesai. Diikuti dengan pertanyaan pun juga nggak apa-apa, barangkali. Kemudian yang nomor 4 adalah kitab Al-Quran. Oh, kitab Al-Quran kan sudah saya terangkan ya Pak, atau belum? Tentang liku-liku, isi yang terkandung dalam Al-Quran maksudnya. Udah gini aja, Al-Quran itu turunnya ada 2 tempat. 1 di Makkatul Mukarramah, 2 di Madinatul Munawwarah. Jangan dibalik. Ya. Yang turun di Makkah itu ayatnya pendek-pendek atau suratnya. Suratnya pendek-pendek seperti halnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, surat Al-Lahab, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Kautsar. Itu adalah suratnya pendek-pendek. Mendidik tentang apa? Mendidik tentang akidah, akidah akhlak. Nah, akidah akhlak itu kan pelajaran yang di sekolahan. Kalau di pengajian ini namanya bukan akidah, tapi apa? Akidatul awam atau i'tiqad atau mu'taqad seket. Acara populernya adalah tauhid. Nah, ini adalah mendidik umat akidah. Akidah kan, akidah akhlak kan ada 2 akhlak itu ya Pak. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Kalau akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Kalau akhlak yang jelek adalah akhlak madmumah. Kalau akhlak mahmudah itu mengajak ke ashabul yamin. Kalau akhlak tercelah atau madmumah itu adalah mengarah ke ashabus simal. Tercantum insya Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu, Al-Quran yang turun di Makkah menerangkan tentang ketauhidan, yang turun di Madinah menerangkan tentang fikih, tentang syariat,
tentang muamalah, tentang sosial. Kalau yang tauhid tentang keimanan, tentang ihsan, lagi-lagi tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik namanya ashabul yamin, yang jelek-jelek namanya ashabus simal. Jadi teman-teman orang yang baik, teman-teman orang yang jelek, ada kelas-kelasnya sendiri. Lah ngaji tauhid termasuk jalan yang mana? Ashabus simal apa ashabul yamin? Ashabul yamin karena nilainya bukan min tapi adalah plus. Jadi ngaji tauhid itu bukan min, tapi orang-orang banyak yang menilai bahwa tauhid itu min. Yang min itu orang yang menilai. Orang yang menilai min terhadap tauhid itu adalah orangnya min. Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa Allah kan nggak bisa dilihat, tapi Al-Quran mengatakan Allah bisa dilihat. Nah, kalau seperti ini yang benar masyarakat apa Al-Quran? Ya benar ya Al-Quran. Masyarakat itu kan ikut sosial, ya nggak apa-apa. Memang ada ada keseimbangan. Kalau sebelah kanan keseimbangannya adalah sebelah kiri. Kalau ashabul yamin keseimbangannya adalah ashabus simal. Kalau ada tauhid berarti imbangnya adalah fikih. Nah, besok insya Allah pada periode 2 untuk jamaah cabang 11 akan saya bukakan fikih atau mungkin bisa juga al-hikam. Nah, untuk Al-Quran juznya sudah biasa, jenengan sudah mengetahui sebanyak 30. Kemudian kalimatnya 77.450. Kemudian ayatnya insya Allah sekedar pada pertemuan yang beberapa minggu yang lalu sudah saya terangkan dikit, yaitu ayatnya adalah 6.666. Kemudian masa turun adalah 23 tahun. Kalau rinciannya adalah 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kemudian hurufnya adalah 1.025.000. Pembawanya Nabi akhir zaman beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Sebagai way of life, cara hidup. Bagaimana orang ini hidupnya layak. Misalnya, supaya perutnya sehat diatur dalam Al-Quran. Disuruh berpuasa. Nah, ini adalah aturan dari Al-Quran. Nah, adapun kalau sunnah kemarin jenengan nggak puasa nggak apa-apa. Apa hukumnya, Pak? Kemarin sunnah. Tapi insya Allah jamaah cabang 11 kalau puasa 1 hari lebih malahan ya. Tapi kalau nggak puasa sama sekali ya jangan bilang di sini, memalukan. Di sini cari orang Jawa. Yang penting jangan sampai nggak puasa dalam bulan Ramadan. Ramadan libur apa tidak terserah jenengan. Kalau di tempat sana bareng kerajaan ya nggak libur. Terserah jenengan. Libur apa tidak nggak ngerti. Tergantung jamaah sendiri maunya bagaimana. Kalau memang libur nggak apa-apa, tapi digantilah pada YouTube. Ya, diganti 40 hari besok. Dan ini Bapak Ibu, Al-Quran yaitu isinya 7. 1, memerintahkan ngaji fikih, ngaji syariat. Yang kedua, memerintahkan ngaji tauhid. Yang ketiga, memerintahkan berdoa. Yang keempat, memerintahkan dzikir. Yang kelima, memerintahkan memberi nasihat, mau'idatul hasanah. Yang keenam adalah memberi ketentuan atau bisa juga dinamakan hukum.
Nah, doa, dzikir, nasihat, hukum. Terakhir, perintah kebaikan, melarang kepada kejelekan. Berarti isinya Al-Quran, intinya sebanyak 7. Ingat apa? Saya ulang, isinya Al-Quran, 1, memerintahkan jenengan ngaji syariat, ngaji fikih. Yang kedua, memerintahkan ngaji tauhid. Jangan sampai nggak ngaji tauhid. Karena orang itu kalau meninggal dunia belum tahu Allah, di alam kuburnya pasti kena adab. Karena pertanyaan dalam kubur itu ada 5. Nah, yang kedua, merintah ngaji tauhid. Untuk jamaah YouTube, jamaah publik, dengarkan saya bicara. Anda semuanya yang sudah melaksanakan sholat dan tidak gila, usianya lebih dari 16 tahun, bahkan tua lagi, jangan sampai nggak ngaji tauhid. Karena hukumnya bukan sunnah, bukan wajib, tapi fardu thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Banyak guru-guru mengetahui dalil ini, banyak para ustadz mengetahui dalil ini, tapi dia sendiri nggak mau ngaji tauhid. Nah, nggak mau. Kenapa? Thalabul ilmi faridotun. Ilmu tidak diakui sebagai ilmu kalau ilmunya nggak genap 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, terselubung di dalam pelajaran tauhid. Tidak akan memiliki ilmu 4 orang-orang khalayak ramai ini kalau tidak menyentuh kepada tauhid. Dan siapa yang punya ilmu kurang dari 4 tidak diakui ibadahnya. Walaupun masuk internet, insya Allah saya tanggung jawab, tidak diakui. Karena tidak tahu yang disembah. Yang sudah tahu yang disembah aja kadang-kadang selendro, kadang-kadang error. Kadang-kadang dia itu sudahlah sholat seperti itu, nggak apa-apa, tapi nggak lama-lama. Nah, nanti atau cabang 11 ini semua jamaah saya secara syariat, saya usahakan jenengan berjumpa dengan Allah. Kalau nggak jumpa dengan Allah, sedangkan jenengan ngajinya tekun 100% cengkir, hatinya berisi kencengnya pikir. Kalau nggak marifat, kalau nggak jumpa dengan Allah, ketok gulune sing moro. Makanya jarang orang ngaji tauhid karena totoannya seperti itu. Ngaji tauhid kalau nggak benar, gurunya nanti dinerakakan. Makanya saya keterangannya seperti ini. Saya takut kepada Allah. Takutnya bagaimana? Jangan-jangan keterangan ini sebenarnya dalam. Saya terangkan hanya sekedar saja. Saya dinerakakan oleh Allah. Makanya guru tauhid nggak seberapa banyak. Yang banyak ya para ulama. Kalau waliman ya akas lah. Ya seperti itu. Apalagi ini kalau di masjid namanya apa? Mimbar kan. Kalau di sini juga mimbar namanya. Ya terus jenengan. Iya. Oh, di masjid namanya mimbar. Nah, ini jenengan menamakan apa? Apa mimbar itu ada? Apa meja? Enggak cocok. Enggak cocok kalau ini meja. Ya. Yes. Ele-elean ya mimbar lah. Enggak ada. Tapi harganya mahal. Tapi sayang yang naiki mimbar rata-rata orangnya munafik. Munafik karena hatinya tidak ada tauhid. Jangan sampai semahal ini atau masjidnya mahal tapi ditempati munafik, ditempati goro. Enggak boleh. Dengan ngaji tauhid seperti ini menata rapi kepada umat agar benar untuk ibadahnya. Siapa ibadah yang benar? Adalah orang nyembah tapi berhadapan dengan yang disembah. Bagaimana makan yang benar? Makan yang benar itu berhadapan dengan makanan yang mau dimakan. Masuk akal semuanya. Kalau nggak masuk akal, saya nggak mungkin ngaji ke sini. Dosa-dosanya apa? Kata orang Jawa seperti itu ya. Ini orang di mana saja, publik dan lain-lain, silakan pada malam hari ini, yaitu hari Jumat, untuk diikuti ngaji, terutama cabang 13 YouTube. Kita bersama cabang 11 menggantikan di Balong Bendo, sekarang diambil
oleh KBD Kota Baru Nyorejo gitu Pak sebutannya. Orang keliru. Contohnya kayak DRS bukan hasil dari kuliah tapi di rumah saja. Jangan keliru sebutannya. Bapak Ibu, itulah Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata isinya 7 doa, dzikir, nasihat, hukum, ngaji fikih, ngaji tauhid, al-amru bil ma'ruf, wanha anil mungkar. Oleh karena itu, karena Al-Quran isinya 7, jenengan kalau sholat harus membawa ilmu 7. Sama kalau gak ngaji tauhid seperti ini, tidak ada bimbingan seperti itu. Karena yang membimbing gak bisa. Oleh bisa, kenapa bisa? Karena dia sendiri ibarat orang menghitung, dia gak tahu rumus. Bagaimana murui murid atau mahasiswanya kalau dia diri gak tahu rumus, lalu ngajari rumus. Makanya gak ada bimbingan. Sekarang saya kasih tahu dengan jelas bahwa orang sembahyang harus membawa 7. Syariat, torekot, hakikat, marifat, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Bimbingan ini ada pada tauhid. Selain tauhid tidak ada keterangan bimbingan seperti itu, tidak ada. Oleh karena itu syariat itu salah kalau tidak diimbangi dengan tauhid. Sudah jelas. Makanya orang ngaji tauhid nggak banyak. Yang benar itu nggak banyak. Kalau orang ngaji tauhid sak lapangan seperti itu tauhidnya konslet. Apalagi yang dikholi, sing dikholi wong tauhid, sing ceramah syariat gak cocok blas. Ya, ajar kabeh nggih. Sing dikholi ku wong tauhid asli tulen makrifat, bimbing umat akeh sing beriman. Dadak dikundang ceramah atas nama khol, atas nama ngekholi orang yang bertauhid, tapi keterangannya nggak tauhid, sudah nggak cocok sama sekali. Saya nggak senang seperti itu. Akhirnya Allah menanam tanaman seperti ini ditaruh pada dunia ini. Insya Allah panjenengan kalau badan ini ada tauhid, selamat jenengan. Qad atallaha biqalbin salim. Orang yang akan bisa datang ke Allah adalah orang yang hatinya bersih. Bersih itu begini Pak, masjid ini, langgar ini kan ada, jangan bersihkan, jangan anggap tidak ada. Nah, bersih itu. Kalau ini saya menganggap ada, berarti hati jenengan kotor. Nah, apa masih seperti itu? Iya nggak apa-apa, memang halaman 1. Jadi saya bersihkan semuanya. Kalau ini saya pegang, kira-kira terasa nggak? Terasa. Nah ini tidak ada. Nah ini saya culikkan saja dulu sementara, karena besok ada halaman berapa, 3 atau berapa menerangkan tentang sifat wajib. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati tentang keterangan kitab nomor 3 yaitu Injil, nomor 4 adalah Al-Quran. Intinya kita sembahyang harus membawa 7 ilmu. 7 ilmu, syariat, torekot, hakikat, marifat, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Tolong barangkali ada pulpen nganggur, buku yang sekiranya kurang bermanfaat, ya digunakan. Milik anak-anak kan kadang-kadang banyak yang longgar. Bukunya anak-anak geledakan di rumah itu diambil. Walau jenengan nggak menjadi pengasuh kan nggak apa-apa. Orang ngaji kalau bukunya itu gelap, hatinya cerah. Kalau bukunya itu cerah, hatinya gelap. Makanya gak padang ya apa karena ceritanya belas. Hatinya padang, nek bukunya peteng, hatinya padang. Enak mana bahasa Indonesia dengan Jawa? Campuran. Campuran. Makanya Pak Yanto sering tuku es campur tadi. Tahu campur, nah cecek bagaimana campur gitu aja. Seperti itu.